Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Cahyadi Tepu, NPM 2082200046, tentang perilaku konsumen. 1. Apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen atau customer behavior adalah studi tentang individu dan organisasi, serta bagaimana mereka memilih dan menggunakan produk. Bagian dari riset pasar ini bertujuan memahami motivasi dan perilaku seorang sebagai konsumen. Dilansir dari Browtech Customer Rover, meliputi 5 hal berikut. Bagaimana pengaruh lingkungan terhadap perilaku konsumen? Bagaimana promosi dan costing produk mempengaruhi keputusan pembeli dan konsumen? Apa pendapat konsumen seputar kompetitor produkmu? Di antara banyak alternatif yang ada, bagaimana konsumen memilih produk? Nah, saat menjalani studi ini, ada beberapa metode yang bisa kamu pakai. Dirangkum dari Cochrane. Pilihan metode itu diantaranya: 1. Survei. 2. Focus group discussion. 3. Riset etnografi. 2. Manfaat studi perilaku konsumen. 1. Menurut konteks, perilaku konsumen tak hanya berguna untuk pengembangan produk baru. Studi ini juga dapat digunakan oleh produk analisi untuk melakukan berbagai produk yang telah ada. Tak hanya itu saja, masih banyak manfaat konsumen berefor pada sales dan produk. Beberapa antaranya adalah sebagai berikut. 1. Pahami perbedaan berbagai kelompok konsumen. Sebuah produk bisa punya berbagai macam konsumen. Nah, setiap konsumen itu tidak berbeda. Kebutuhan serta keinginan mereka juga tak sama. 2. Bagaimana cara memahami perbedaan ini? Studi perilaku konsumen adalah jawabannya. 2. Merancang program marketing yang sesuai. Ingin membuat program pemasaran yang sesuai dengan audiens, tentu saja kamu harus memahami mereka dulu, seperti yang sudah lintas sebutan. Pemahaman ini bisa dapat dari studi perilaku konsumen. Nanti setiap produk pemasaran bisa dibuat khusus kelompok konsumen tertentu sesuai dengan praktik perilaku mereka. 3. Studi ini juga bisa memudahkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan konsumen. 4. Pergantian logo, penggunaan kemasan, pembuatan sampingan berhadiah, dan lain-lain. 3. Prediksi tren pasar. 1. Dari waktu ke waktu, tren pasar terus berubah Nah, perubahan ini bisa terus diikuti dengan studi consumer behavior. Otomatis kamu bisa membuat produk yang sesuai perkembangan zaman. Tak perlu membuang banyak sumber daya untuk pengembangan produk yang kamu buat. 4. Peningkatan daya saing dan kompetitor. 3. Studi perilaku konsumen tidak hanya membuatmu memahami audiens, kamu juga dapat informasi sosial kompetitor. 5. Meningkatkan customer service. Setiap konsumen membutuhkan bentuk layanan yang berbeda. Nah, perbedaan itu bisa dipelajari lewat customer behavior. Dengan begitu, kamu bisa memberikan layanan customer service yang berkualitas sebab semuanya sesuai dengan kebutuhan tiap pelanggan. 3. Tipe-tipe perilaku konsumen. 1. Perilaku memberi kompleks. Misalnya si X ingin membeli laptop seharga 40 juta. Tentu X berpikir panjang sebelum memutuskan pembelian, sebab produk tersebut jarang sekali dibeli, belum lagi harganya relatif mahal. Ini yang dimaksud dengan komplain. Sebelum membeli produk, customer cenderung berpikir panjang. 2. Perilaku membeli yang mengurangi perbedaan. Saat punya perilaku ini mengutip Berintika, konsumen akan sangat terlibat dalam proses pembelian. Akan tetapi mereka kesulitan menentukan perbedaan antara merek. Nah,
Kesulitan ini disebut dengan disonasi atau mengurangi perbedaan supaya lebih jelas. Bisa akan memberikan contoh. Misalnya kamu ingin membeli penggorengan menurutmu tak ada perbedaan antara merek penggorengan A, B, C, dan D. Padahal tempatnya punya sedikit titik berbeda. Inilah yang disebut dengan disonalisasi. 3. Membeli perilaku pembeli yang telah biasanya terbiasa, habitual buying behavior. Misalnya si Y ingin membeli sampo. Y telah biasanya membeli sampo merek E dan tidak ingin melirik merek lainnya. Dapat disimpulkan dalam kasus ini Y memiliki habitual buying yang behavior tak banyak terlibat mencari produk pemilihan merek cenderung didasarkan kebiasaan. 4. Perilaku mencari keragaman produk. Pada tipe ini konsumen membeli produk yang berbeda akan tetapi dilakukan bukan karena mereka tidak puas dengan produk sebelumnya. 4. Model perilaku konsumen. 1. Learning model. Salah satu model perilaku konsumen yang sering digunakan oleh marketer dan perusahaan besar adalah learning model. Menurut Husbot, model ini mengacu pada teori di mana customer behavior biasanya menunjukkan keinginan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan dasar dilakukan untuk bertahan hidup, seperti makanan. Learning model juga menjelaskan bahwa pelanggan biasanya akan mengutamakan kebutuhan untuk belajar yang muncul dari pengalaman hidup, seperti ketakutan dan rasa bersalah. Model ini berlaku sebuah departemen store berbasis di Amerika Serikat yang menjual ratusan produk sehari-hari mulai dari makanan hingga peralatan mandi. 2. Equality model. Model perilaku konsumen lainnya dapat dipertimbangkan marketer di area model ini adalah equality model. Model ini diambil dari teori Gottfried mengenai psikoanalisi di mana mereka untuk lakukan pembelian. Motif tersebut berupa ketakutan yang tersembunyi, keinginan yang ditahan, atau sekedar keperluan pribadi. 3. Sosiologi model. Model perilaku konsumen selanjutnya yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dan marketer adalah sosiologi model. Model ini mengacu pada teori di mana pembelian dipengaruhi oleh tempat individu berdiam dalam kelompok masyarakat, termasuk keluarga, teman, dan kelompok lainnya, seperti orang-orang menyukai hal-hal serupa. Intinya teori ini menjelaskan bahwa seseorang pada dasarnya akan membeli barang berdasarkan yang diperlukan oleh kelompok tempat mereka berada. Sekian dan terima kasih. Bila ada perkataan atau ucapan saya yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.